Perkenalkan, aku Vio. Nah, di vlog edukasi kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian semua apa itu PBB. Nah, sekarang aku lagi ada di salah satu perumahan yang ada di kota Jambi. Nah, sebelumnya kalian semua tahu nggak sih apa itu PBB? Nah, PBB itu adalah pajak atas bumi dan bangunan yang kita kuasai, miliki, atau manfaatkan. Contohnya seperti perumahan-perumahan yang ada di sini atau tanah kosong yang kita miliki. PBB wajib dibayar tiap tahunnya. Yang uang hasil PBB itu akan masuk ke kas daerah. Nah, segitu dulu penjelasan dari aku. Kita bakal ke orang selanjutnya ya sekarang. Bye-bye. Mwah. Halo, saya Paris. Sekarang kita akan membahas tentang dasar hukum PBB. Yang pertama ada UU nomor 12 tahun 1985, lalu diperbarui menjadi UU nomor 12 tahun 1994. Nah, sejak UU nomor 28 tahun 2009, PBB sektor perdesaan dan perkotaan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi tiap daerah dibikin perda sendiri soal tarif, teknis, dan cara pembayaran. Oke, selanjutnya Naila sudah menunggu di sana. Halo, aku Naila. Di sini aku bakal ngejelasin apa aja objek PBB. Yang pertama itu bumi. Bumi itu berupa sawah ataupun kebun. Yang kedua yaitu bangunan, berupa rumah ataupun ruko. Nah, jadi selama dia memberi nilai ekonomi kepada pemiliknya, ya kena pajak. Nah, contohnya yaitu seperti kalian yang bisa lihat di belakang ada rumah. Nah, rumah ini juga kena pajak ya. Serta teras di depan ataupun di belakang rumah juga kena pajak ya. Terima kasih. Halo, aku Azuka. Oke, kita ganti topik ya. Sebenarnya siapa sih wajib pajak itu? Wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang menguasai, memiliki, bahkan memanfaatkan objek pajak. Contohnya seperti pemilik rumah, pemilik tanah kosong, perusahaan yang membangun gedung, bahkan penyewa bangunan jika dia memanfaatkannya. Jadi, wajib pajak bukan hanya yang memiliki sertifikat. Oke, lanjut Wanda. Halo, aku Anya. Nah, ini bagian pentingnya. PBB digunakan untuk pembangunan daerah berjalan loh. Contohnya, perbaikan air, perbaikan jalan, penerangan lingkungan, serta fasilitas umum lainnya. Selain itu, PBB dipakai untuk mengendalikan tata ruang. Misalnya, tarif lebih tinggi agar lahan kosong tidak terbengkalai. Intinya, PBB itu investasi yang kembali ke masyarakat. Baiklah, sekarang ke Faras yang lagi pamer rumus. Sekarang di sini sama saya, itu Faras. Di sini kita bakal bahas rumus PBB, yang dimana itu sebenarnya tuh nggak perlu pusing-pusing kita mikirinnya, tapi akan saya jelaskan. Nah, untuk rumus menghitung PBB itu adalah 0,5 dikali NJKP dikali NJOP dan dikurangin NTKP. Nah, apa sih NJKP, NJOP, dan NTKP tersebut? Nah, NJKP itu nilai jual kena pajak, yang dimana itu persentase nilainya itu dari NJOP. Jadi misal 20% dari NJOP atau sampai 100% dari NJOP. Nah, itu biasanya ditetapkan oleh Pemda juga, itu berapa persenannya. Nah, ada juga NJOP, yang dimana itu nilai jual objek pajak, yang dimana ya itu tuh nilai jual tanah ditambah nilai jual bangunan. Nah, sekali lagi itu biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, terakhir itu ada NTKP, yang dimana nilai tidak kena pajak. Nah, jadi rumusnya 0,5% dikali NJKP dikali NJOP dikurangin NTKP. Nah, tapi kita nggak perlu ambil pusing guys, karena biasanya itu udah ada di SPPT yang dikeluarkan oleh Pemda. Dan lanjutnya akan dilanjutkan oleh Fazazul. Halo, kenalin, nama saya Fazazul. Selamat datang di sesi paling lengkap. Yang pertama itu, PBB terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, PBB P2. PBB P2 ini mencakup dari pedesaan dan juga perkotaan, dan dia dikelola oleh Pemda atau pemerintah daerah. Dan untuk yang kedua ada PBB P3. Nah, PBB P3 ini dia mencakup perkebunan, perhutanan, dan juga pertambangan. PBB P3 ini langsung dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi begitu. Kalau objek yang tidak dikenai pajak apa aja? Nah, untuk objek yang tidak dikenai pajak itu, dia ada 4. Yaitu yang pertama ada rumah ibadah. Yang kedua itu ada fasilitas umum non-profit. Fasilitas umum non-profit itu contohnya seperti di bidang kesehatan ada rumah sakit, dan di bidang pendidikan itu ada yang namanya sekolah.
Dan untuk yang ketiga itu ada cagar alam, cagar budaya, ataupun kawasan hutan lindung. Dan untuk yang terakhir ada gedung perwakilan diplomatik asing. Begitu. Kalau untuk tenggat dan sanksinya bagaimana? Nah, untuk tenggat dan saksinya, kalau untuk tenggatnya PBB ini dia itu dibayar 1 kali dalam setahun. Dan wajib pajak itu dapat SPPT, bisa dibayarkan melalui bank, ATM, mobile, ataupun bisa melalui marketplace. Banyak sekali bukan? Dan untuk sanksinya sendiri, jika kalian telat membayarnya maka akan dikenai sanksi 2% per bulan kalau tidak salah ya. Dan untuk jika kalian tetap kekeh tidak ingin membayar pajaknya, maka kalian dapat dikenakan penyitaan aset ataupun penagihannya. Begitu, maka dari itu, ayo dong bayar pajak. Nah, itu dia penjelasan PBB dari kelompok kami. Semoga membantu dan jangan lupa bayar PBB tepat waktu. Dadah!